Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Hari ini kita kembali berjumpa lagi untuk mendiskusikan tentang menjemput Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar sebetulnya, para pemirsa? Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya ditentukan. Jadi malam yang ditentukan. Di dalam bahasa Arab, Lailah itu punya beberapa makna dan konotasi makna yang berbeda. Laila bisa berarti malam dalam pengertian gelap karena tenggelam matahari. Malam juga bisa berarti secara metafor, yaitu keheningan, ya kepasrahan, kesyahduan, ya kerinduan, kehangatan, kehusyuan. Nah, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apakah malam dalam pengertian fakta gelap, ya, atau malam dalam pengertian keheningan? Kalau malam itu kan harus menunggu matahari itu tenggelam, baru ada malam. Tapi kalau malam dalam pengertian keheningan, misalnya seorang ibu, suaminya pergi ke kantor, anak-anaknya semuanya pergi ke kampus atau ke sekolah. Pembantunya pun juga sudah tidur, mungkin semalaman menyiapkan sahuran, ya jadi tidur. Sendirian dia di rumah. Di samping lemari dia gelar sajadah sholat, khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya, tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada anak-anak yang mengganggu, semuanya tenang. Maka itu juga bisa diartikan dengan lailiyah, suasana kemalaman, suasana feminin, kelembutan, kepasrahan, kesyahduan. Nah, kalau yang dimaksud malam di situ memang harus gelap, tenggelam matahari. Nah, memang ada pertanyaan lanjutan, ya. Kalau malam dalam pengertian itu di Indonesia turun Lailatul Qadar detik ini, misalnya jam 12 malam nanti turun Lailatul Qadar, berarti Amerika nggak dapat Lailatul Qadar kan? Kalau jam 12 malam di Indonesia, jam 12 siang di bawah di Amerika, berarti nggak dapat dong Lailatul Qadar karena jatahnya itu udah ambil alih Indonesia. Atau siapa tahu ukuran malamnya Amerika kita nggak dapat. Atau Saudi Arabia, tempat turunnya Quran itu dijadikan patokan. Kalau di sana malam, di sini keburu pagi kan. Tapi kalau yang dimaksudkan malam dalam pengertian keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kerinduan, ya kehangatan, ya itu juga lebih gampang tercapai oleh masyarakat dunia manapun juga. Ya. Apa artinya malam dalam pengertian gelap? Tapi isinya perasaan kita ini dendam, murkah, marah terus. Itu kan nahari, ya. Dan boleh jadi siang bolong, tetapi kita sangat-sangat tenang, sangat sejuk. Ya. Kita tutup pintu, matikan lampu, gelap juga itu, malam juga itu. Mana yang dijadikan patokan? Lailatul Qadar itu mengacu kepada malam dalam pengertian fakta, gelapnya malam, atau malam dalam pengertian terciptanya sebuah keheningan batin. Ya, dan kalau yang terakhir ini keheningan batin yang dijadikan patokan itu lebih elastis. Ya, di sini kita siang, tapi ada orang yang berperasaan malam, atau di sana di Amerika itu malam, tapi ada berperasaan siang. Maka dua-duanya itu nggak dapat. Kalau di sini malam, ya, tapi isinya power struggle, ada dendam, ada kemurkaan. Apakah Lailatul Qadar akan bisa diterima dalam hati yang kasar, penuh dendam seperti itu? Atau Lailatul Qadar itu akan mencari pelanggannya yang menunggu dirinya dalam keadaan khusyuk, tapi bukan di siang hari, bukan di malam hari, tapi di siang hari, tapi hatinya yang sedang malam. Nah, yang dijadikan Lailatul Qadar itu nanti siapa? Ya Allahu a'lam lah. Allah yang Maha tahu. Tapi poin yang saya ingin sampaikan kepada Dai TV ini, kita tidak perlu tergila-gila mencari Lailatul Qadar. Yang perlu kita cari itu siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Ya. Yang kita cari di situ siapa yang menciptakan Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala.
Lailatul Qadar itu kan juga makhluk, surga juga itu makhluk. Nah kalau kita menemukan sang Khalik, masih perlu nggak makhluknya? Enggak lagi. Jadi jangan sampai kita memitoskan Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar sampai begadang tapi Tuhannya hilang. Lebih penting mana mencari Lailatul Qadar atau mencari penciptanya Lailatul Qadar? Ayo. Lebih penting mana mencari surga atau sang pencipta surga? Mana lebih hebat antara surga daripada pencipta surga? Ya sang pencipta surga dong. Jadi kalau kita materialistik itu, ya akhirnya kita semua apapun yang kita kerjakan ingin dapat surga, takut neraka. Padahal komitmen kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk surga kan? Hanya untuk Allah. Ya dengan demikian, para pemirsa, mari kita mencari apa yang pantas kita cari, apa yang lebih pantas kita cari. Ya, bagi para sufi tidak penting mencari Lailatul Qadar. Ambil tuh Lailatul Qadar. Aku akan cari Tuhanku mulai malam pertama sampai malam terakhir. Karena kalau hanya mencari Lailatul Qadar, hanya 10 terakhir malam ganjil. Jadi awal Ramadan nggak usah ke masjid, nggak ada Lailatul Qadar. Atau malam genap nggak usah, karena nggak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam ganjil 10 terakhir. Lebih asyik mana? Kita menemukan sang pencipta Lailatul Qadar atau menemukan Lailatul Qadar? Kan Tuhan lebih penting. Apa kata Rabi Adawiyah? Ya Allah, aku menyembah Engkau karena bukan ingin masuk surga. Kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga. Aku menyembah Engkau bukan karena takut neraka. Kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka, jangan masukkan di surga, masukkan aku ke nerakamu. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu ya Allah. Jadi cinta terhadap Allah itu di atas segala-galanya. Ya karena itu para pemirsa, memang kelas kita memang bertingkat-tingkat. Bagi kita yang orang awam, itu ingin cari surga lah. Tapi bagi orang yang khawasul khawas, dia tidak perlu surga, yang dia perlukan itu sang pencipta surga. Apa hikmahnya kenapa Nabi tidak menunjuk malam keberapa turunnya Lailatul Qadar? Karena kalau Nabi memastikan misalnya tanggal 27 Ramadan, maka itu semua masjid itu akan banjir pengunjung pada tanggal 27 Ramadan. Nah 26, 28 sepi pengunjung karena nggak ada Lailatul Qadar. Nah, tapi kalau kita mencari Allah, tidak peduli Lailatul Qadar turun tanggal berapa, ya. Yang penting kita melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Ramadan dari malam pertama sampai terakhir 1, 2, 3 sampai 30 kita melakukan kegiatan amali Ramadan, pasti dengan sendirinya juga dapat Lailatul Qadar ya kan. Nah kembali lagi Bapak Ibu sekalian, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang memberitahu engkau tentang Lailatul Qadar? Ini biasanya kalau ada gaya bahasa Arab seperti ini dalam ilmu balaghah itu stressing point. Itu takkid, penekanan bahwa ini ada sesuatu yang sangat penting. Apa yang tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malamnya Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada ribuan bulan. Angka yang paling tinggi pada masa turunnya Quran itu angka 1000. Sehingga ulama tafsir mengatakan ribuan bulan atau beribu-ribu bulan, bukan hanya 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. Kenapa siang tidak termasuk yang paling berkah? Justru malamnya. Karena jarak antara Tuhan dengan hambanya di malam hari itu kan lebih dekat. Maka itu saya pernah menyampaikan kan ya bahwa mengapa sholat itu difardukan lebih banyak di malam hari? Karena percuma kita sholat di siang hari pasti tidak banyak khusyuknya. Apalagi di atas tumpukan-tumpukan map di meja kantor ya kan. Luar biasa itu. Satu saja problem di dalam map itu bisa menyita perhatian kita. Maka itu para pemirsa ya, yang perlu kita perhatikan di sini ialah Lailatul Qadar ini kita konsentrasi untuk menciptakan suatu kualitas feminin, suatu kualitas kelembutan
Nah kalau kita sudah mencapai meraih kelembutan dalam beragama, bertutur katanya juga santun, ya, perilakunya body language juga itu sopan, ya. Kemudian juga dalam membicarakan apapun juga tidak ada orang lain yang tersinggung. Itu hemat saya sudah mendapatkan ciri-ciri kualitas Lailatul Qadar. Nah, inilah para pemirsa. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih mulia daripada ribuan bulan, bukan hanya 1000 bulan tapi ribuan bulan. Ya. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Tatanazzalul malaikatu ruh, dan akan turunlah berbagai macam malaikat-malaikat yang turun pada waktu. Malaikat termasuk pimpinannya ada roh, yaitu malaikat Jibril. Nah, kalau malam Lailatul Qadar itu berjubel-jubel malaikat itu turun itu, kita nggak pernah melihatnya. Tetapi lebih banyak malaikat itu daripada air hujan. Kata hadis Nabi, setiap tetesan hujan itu dikawal oleh 2 orang malaikat. Jadi berapa tetes hujan itu yang menyebabkan Bogor banjir, Jakarta banjir. Nah, itu dikalikan aja berapa banyaknya malaikat itu. Tentu lebih banjir malaikat daripada air banjir itu sendiri kan. Banjirnya saja mengenangi, apalagi banjir malaikat itu. Nah kalau semuanya berbondong-bondong malaikat itu turun ke bumi, apapun yang kita minta akan amin gitu kan, semua diaminkan oleh malaikat, itu luar biasa. Nah, kalau kita tidak ingin mendapatkan aminnya para malaikat, ya salat sendiri-sendiri aja. Maka itu semakin berjamaah kita kan semakin bagus. Ya. Pahalanya orang yang sholat jamaah itu 27 lebih banyak daripada hanya sholat sendiri dapat 1 kan, 27 banding 1. Apalagi kalau itu sholat jamaahnya di masjid, apalagi kalau di masjidnya itu bulan suci Ramadan, apalagi bulan suci Ramadannya itu 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, seandainya kita tahu para pemirsa 10 terakhir Ramadan ini, maka pasti kita tidak akan pernah kemana-mana, kita akan terus iktikaf di masjid. Kenapa? Sedemikian banyak pahalanya. Para pemirsa, Lailatul Qadar itu adalah malam penantian setiap umat Islam. Karena dalam Islam itu ada 2 malam yang sangat istimewa. Malam Nuzulul Quran dan malam Isra Mi'raj. Malam Nuzulul Quran itu ada sesuatu yang turun dari langit, lalu membumi, kemudian menaikkan manusia ke langit. Jadi membumi untuk melangitkan. Sedangkan malam Isra Mi'raj itu ialah ada sesuatu yang melangit untuk membumikan. Siapa yang melangit? Nabi naik ke langit Sidratul Muntaha untuk membumikan sholat 5 waktu untuk umatnya. Umatnya nanti itu dijemput oleh sholat naik ke langit lagi. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan para pemirsa. Ya. Jadi 2 malam istimewa dalam Islam itu, Nuzulul Quran membumi untuk melangitkan manusia, sedangkan malam Isra Mi'raj itu adalah melangit untuk membumikan salat, untuk nanti tujuannya melangitkan kembali manusia. Jadi kita berterima kasih dengan hadirnya Nuzulul Quran, dengan hadirnya Isra Mi'raj. Dua-duanya nanti itu akan pada akhirnya mengorbitkan kita naik ke bumi, naik ke langit, meninggalkan bumi penderitaan dan naik ke langit kebahagiaan. Ya. Lantas apa yang kita harus lakukan dengan turunnya Lailatul Qadar ini? Ya. Tidak ada artinya kita mengejar Lailatul Qadar tapi keesokan harinya kita tetap power struggle. Apa itu power struggle? Penakluk keras, jantan, over maskulin. Ya, memaki-maki orang, mandang gentong orang, super ego dan seterusnya. Ya. Lebih baik kita tawadu. Aku nggak dapat Lailatul Qadar, yang penting aku tawadu terhadap para orang tua, para saudara. Aku tidak bohong, aku tidak mencelakai, aku tidak menodai, dan aku tidak merusak barang-barang punya orang lain, ya kan? Nah, apa artinya kita mengejar Lailatul Qadar tetapi justru kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Kita melakukan pelanggaran terhadap hak individu seseorang. Nah, jadi itu percuma kita mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada lebih penting. Apa yang lebih penting dari Lailatul Qadar? Yaitu mengejar Sang Pencipta Lailatul Qadar.
Jika ingin menemukan sang pencipta Lailatul Qadar, maka benahi dirinya sendiri, benahi pikirannya untuk tidak suka berpikiran kotor, benahi jiwanya untuk tidak penuh dengan dendam dan syirik, dan benahi badannya untuk menjauhi yang terlarang, minuman keras, zina dan sebagainya. Nah, kalau itu kita lakukan semuanya, pasti kita akan temukan pencipta Lailatul Qadar. Nah, kalau kita menemukan Lailatul Qadar bersama dengan penciptanya, itu kan dua-duanya, apalagi. Ya. Saya kira inilah para pemirsa, dan untuk itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita membaca surah Al-Qadar ini. Ya, ikuti Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Demikian para pemirsa, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita selalu berdoa semoga Ramadan kali ini jauh lebih kuat, lebih baik daripada Ramadan prestasi kita yang lalu. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita, berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan yang akan datang, berjumpa juga Lailatul Qadar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh